pitu tahun ni tu malasa maka dia seton nak madising nasa ngadisi tengeta 70 ki tau madising ya ita ni bawa nasa 70 ka tau madising napa ka pitu tau malasa ini stahyaitu masiri ka milo kupung Allah subhanahu wa ta'ala mapa ini napa kili wani dari kita napi kita kena agasan penyakit-penyakitan wani dari kita ya Nabi Ayub tidak demikian Bapak Ibu sekalian, diuji ketabahan, diuji kesabarannya Bapak Ibu sekalian Nabiullah Ayub. Nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Ayub apa yang dikatakan ketika dia minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nak kena Nabi Ayub pun tapa disingin nak masijak, tapa galaki nak masijak. Hari nas Nabi Ayub maka daim Nabi Ayub anni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah tusyukuru mapuji tan rigangka lorisi sarajan naipung Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena pada subuh ini kita masih diberikan kehidupan kawe remo piki atu to ngapung Allah subhanahu wa ta'ala rigo angkana denre waktu tamatin roh, kemudian dia kembalikan ruh kepada diri kita, kembalikan ruh di dalam jasad kita, sehingga kita mengucapkan ketika kita bangun dari tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan nikmat yang besar ini kita akan senantiasa untuk mempergunakannya, untuk senantiasa takarrubu ilallah subhanahu wa ta'ala, tulima cawi okipung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawaan renggenan ya mapas salama masalori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala la nabiyya ba'dah. Sininna sijisalam lebih ke hadire innamad dunya darul ibtila. Kehidupan dunia Bapak Ibu sekalian onrana tuwo okulino, tidak ada lain, tidak pernah terlepas namanya ujian dan cobaan. Apakah manusia diuji dengan anak-anaknya? Apakah manusia diuji dengan hartanya? Apakah diuji dengan kesabaran dalam ketaatan dan kemaksiatan? Semuanya Bapak Ibu sekalian tidak terlepas, semuanya dari ujian. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita, menjelaskan kita bagaimana ahwalul mukminin, bagaimana keadaan orang-orang mukmin. Itu matapai Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja bali amri mukmin. Mapata kejenna-jenna sah keadaan atau matapai. Idza asabathu sarra'a fa huwa syukru. Kalau dia ditimpa, dia mendapatkan nikmat Bapak Ibu sekalian, bahwa syukru angke simata syukru oke pung Allah subhanahu wa ta'ala. Idza asabathu darra'a bahwa sabr. Ketika dia diuji, dia mendapatkan bala, mendapatkan cobaan, bahwa sabr angke sabar. Ala wahya illal mu'min, degaga mapakui kecuali tematapa emi. Artinya menyamangi madicingi degaga napasanga asanat, tidak ada dia bedakan menyemetugi masusatugi tuli menyamangi pidat dinna, senantiasa dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asinina siji selama lebih kengkadir
Oleh karena itulah, karena kita ingin lihat Bapak Ibu sekalian dalam satu kisah di dalam Qisasul Anbiya, satu buku Bapak Ibu sekalian yang dikarang oleh Ibnu Katsir, ada seorang nabi yang biasa kita kenal, namanya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayyub Bapak Ibu sekalian? Nabi Ayyub itu adalah seorang yang sangat dermawan, orang yang kaya raya. Ika milo irita waramparana Bapak Ibu sekalian, liwe egana waramparana. Tanahnya begitu luas, sejauh mata memandang. Dan tanahnya ini Bapak Ibu sekalian dipenuhi dengan tanaman-tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan, begitu juga hewan-hewan Bapak Ibu sekalian. Liwa sugina Nabi Ayyub dengan asugiranna, karena kekayaannya yang begitu banyak, dia tidak pakai kecuali hanya semuanya dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia impakkan hartanya, dia bagikan hartanya kepada fakir miskin, yatim piatu, dia bangun untuk kemaslahatan umat, semuanya dia keluarkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, angka tu pe tahu dia namanya kuma agak sena, kuma mabasaki. Kita impakkan, keluarkan semua harta kita Bapak Ibu sekalian, angka toto dia namanya memitai. Siapa yang tidak senang melihat kita Bapak Ibu sekalian? Yaitu adalah al-iblis, syaitan Bapak Ibu sekalian. Dia katakan, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, melo kak mitai maga tepekna agasana Nabi Ayyub, bagaimana kekuasaannya, keimanannya ketika dia dalam keadaan bahagia, dan bagaimana juga ketika dalam keadaan dia miskin. Ya. Sini saja selama lebih kadir. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kesempatan iblis untuk mengganggu Nabiullah Ayyub alaihi salam, untuk melihat sejauh mana kekuatan keimanannya. Ternyata Bapak Ibu, yang pertama dihancurkan adalah hartanya. Dia buat miskin, dia hancurkan semua tanaman-tanamannya, dia hancurkan, binasakan semua hewan-hewannya, ternaknya semuanya hancur semua. Setelah binasa semua hewan ternak apanya ini Bapak Ibu sekalian, datanglah iblis. Ya Ayyub, sesungguhnya Tuhanmu murka kepada kamu. Buktinya naunumana ngesini na tanah-tanahmu, na hancurkan mana, binasakan ngesini na ulok-ulokmu. Ya. Apa kata Allah, apa kata Ayyub? Fa innallaha yarda alaina, majapunai pun Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil, dia ridho kepada kami dan mengambil semua apa yang dia miliki. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, karena nakadapung Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi ta'arrafu, pada niseng itu ataku, maka de nisengi, maka de sininna agaga wapunaye, sininna agaga wirengi apunange kumanang. Sehingga ketika saya mengambilnya, saya ingin melihat melo kami teh macaigi kekeluarga anu kupe mang atau nade. Ternyata Ayyub Bapak Ibu sekalian, dia tidak marah. Adun nami maha pengalah ta'ala. Iya. Ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, iblis tidak ridho seperti ini. Nabiullah Ayyub itu banyak punya anak, mega wijawijana, sehingga dia dalam satu gedung Bapak Ibu sekalian, dalam satu rumah itu langsung runtuh sekaligus, sehingga semua meninggal, semua keluarganya Ayyub, sininna anak-anak hancur mati manang, kecuali istrinya. Yeah. Ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, datang lagi iblis, ya Ayyub, engkau anak-anakmu mati manang nih, semuanya mati. Itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah taala pakwiro. Nabiullah Ayyub
tidak gentar sedikit pun, tidak berubah keimanannya sedikit pun. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian, karena semuanya hancur, hartanya hancur, anak-anaknya Bapak Ibu sekalian meninggal. Apalagi yang paling dahsyat Bapak Ibu sekalian, susah diterima manusia Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah ternyata Nabiullah Ayub dikena satu penyakit dilasah. Ya. Hari demi hari Bapak Ibu sekalian, nakan dilasah Nabi Ayub Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi Ayub Bapak Ibu sekalian karena sininna watakalena hancur mana. Ya. Kalau dikatakan sekarang Bapak Ibu sekalian, biasa ada namanya penyakit gula. Ya. Penyakit gula itu yang tacik dek hancur, tak dana sininna agak sana watakalih. Tapi bukan itu Bapak Ibu sekalian, bahkan lebih daripada itu penyakitnya Nabi Ayub. Dia gagal tu melo madape keluarga nama bila manang, sahabat dulu yang selalu dekat semuanya jauh Bapak Ibu sekalian, mabila manang. Tidak ada yang mau mendekat karena baunya yang menus apa namanya, dia nama kanjak bau nah, mak bau. Dia kami tempat repe. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, istrinya Nabi Ayub yang sabar menemaninya. Ya. Iro lagi Bapak Ibu sekalian, capu mana orang parana Nabi Ayub, mati anaknya di mana nagaga orang parana, bahkan yang mau dimakan pun melo namo melo yang itu nagaga. Sehingga istrinya keluar menjadi khadim, menjadi pelayan Bapak Ibu sekalian di satu tempat. Kemudian ada rezeki dia ambil, kemudian dia bawa kembali untuk dimakan. Ya. Sini nasi jasa melebihkan kader. Dari hal ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, maka dari bene Nabi Ayub, ya Ayub anta Nabi Allah. Ayub, ide jitu atanna ki pungala Ta'ala, surona ki pungala Ta'ala, ida illah illau ki okupung Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah menyembuhkan kepada kita, supaya na agasan na padisingi ki pengapung Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Ayub, inni istahyaitu ila rabbi masiri kaya kupukumillah. Mapo idi napa kita masam-masam bolo langsung ki mak darike, napa belo ki agasan na langsung beri diminta kesembuhan. Makutanda Nabi Ayub, seton nak je malasa. Sudah berapa tahun saya apa namanya sakit. Nah kede tisangi pitu tahun itu malasa. Maka de seton nak madising. Nasa ngadisi tengeta pitu puluh kita madising. Ya. Ita ni bawa nasa pitu puluh kak tom madisi napa kak pitu tom malasa ini stahyaitu masiri kak milo kupung Allah subhanahu wa ta'ala. Mapa ini napa kiuliwan dari kita, napa kita kena agasan penyakit-penyakitan uliwan dari kita. Iya. Nabi Ayub tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Diuji ketabahan, diuji kesabarannya Bapak Ibu sekalian Nabiullah Ayub. Nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Ayub apa yang dikatakan ketika dia minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nak kena Nabi Ayub puang tapa disingi nak masijak, tapa galaki nak masijak. Hari nas Nabi Ayub, maka Nabi Ayub, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Maka dia Nabi Ayub Bapak Ibu sekalian, puang cik dimubawa billau nasaba ye kota palasaika maku kudina gato mak dapirika liwanila saku agar sina semuanya tubuh saya semuanya hancur semuanya. Si dibawa billau aja tapalasai bitimuku si bawa atiku. Apa ia ku timuku na tapalasai si bawa atiku na tapalasai dek na tugaga masikri loko idi. Ye ia bawa Bapak sekalian. Apa idi ikut malasa dari kita tebatwa si kiri tadi gagah. Padahal maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yasbiru ala balai walam yashkuru
ala a'ta'i fa inna asyaddul bala'i al anbiya wal auliya. Nigi to na tidak syukru dini gina sato din sabara okui agasana al bala pacobaku dia itu nang kana syukur oko pak bereku. Sesungguhnya ujian yang paling berat yaitulah para nabi dan para aulia. Yaitu di siaga-siaga tomi di pacobata. Yeah. Belum seberapa Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan nabi-nabi dan para sahabat dan pengikut para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian hanya berkata maka Nabi Ayub, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau timpahkan bala kepada kami, engkau timpahkan kesusahan kepada kami, saya tahu engkau maha rahmat kepada hambamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan urkud birijlika atatirnya itu agasana ajimu koe agasana pamputumu kotiyawamu. Kemudian keluarlah air Bapak Ibu sekalian paya sarabu. Dia minum air itu, kemudian seluruh anggota badannya Bapak Ibu sekalian Nabi Ayub kemudian kembali utuh seperti semula dengan penampilan yang sangat tampan sekali. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian ketika istrinya kembali ni Nabi Ayub nakutana kinri nang itu mundur ke malasayo ke bitutong ewe kinri mundur loh ya. Maka dari anak Ayub iya anak lisupe mamedeci makukue. Kesabaran Bapak Ibu sekalian, ternyata kesabaran yang menimpa diri kita Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Melo iki makai pun Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ternyata nilai daripada kesabaran kita lebih tinggi dengan pahala dibandingkan dengan nilai pahala-pahala yang kita lakukan ibadah-ibadah yang lain. Di bulan puasa Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita dapatkan di bulan puasa? Di bulan puasa Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan pahala. Berapa nilai gandanya Bapak Ibu sekalian? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dari 10 menjadi lipat gandakan menjadi sabaumi adifan, 700 kali lipat. Kemudian lebih lagi banyak lagi. Tetapi ternyata nilai pahala orang yang bersabar Bapak Ibu sekalian, yaitu nakadapung Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Artinya pahala orang yang bersabar dengan ujian yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuwaffis sabirun bighairi hisab, unlimited ceritanya degawa tasakna. Yeah. Kalau ada kita berpuasa Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran masih ada dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan menjadi 100 menjadi 700, masih ada batasnya. Tetapi namanya Bapak Ibu sekalian kesabaran bighairi hisab digaga watasakna. Inilah kebaikan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bersabar dengan musibah yang ditimpanya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, keutamaan musibah yang kita dihadapi Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah tidak ada lain kecuali Bapak Ibu sekalian Allah menginginkan kita ingin berselawat kepada kita. Wasa maka dipung Allah subhanahu wa ta'ala ulaika ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Artinya orang-orang yang bersabar ditimpa dengan kekurangan makanan, ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan anak-anaknya Bapak Ibu sekalian, kematian dengan anaknya Bapak Ibu sekalian yang begitu Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada dia disebabkan dengan kesabarannya. Dia nanuku-nuku, dia ridho biqada'i qadrullah, dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dia terima dengan baik, dengan lapang dada. Hanya dimengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran atas bala ini, sehingga Allah yuwaffis sabirun, Allah melipat gandakan nilai pahala dengan kesabaran kita, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, bersalawat kepada kita. Ulama tafsir mengatakan bahwa al-mufassirun yaqulun, orang-orang mufassir, ulama mufassir mengatakan Bapak Ibu sekalian,
salawat Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa rahmah. As-salawatul alal malaika, salawat malaikat itulah ad-du'a. As-salawatu ala bani Adam fahuwa istighfar. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang bersabar itu Allah berselawat kepadanya, kemudian malaikat bil malail a'la, di atas langit Bapak Ibu sekalian, dia berselawat kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin wal hadirat sidang jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bersabar dengan melihat Bapak Ibu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan cahaya kepada dirinya. As-sabru dia. Kalau Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Artinya dengan adanya kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan memberikan cahaya pada hati kita. Tetapi bagaimana itu kesabaran menjadikan as-sabru huwa dia, bahwa sabar itu adalah memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ditimpa disebabkan karena al-asa, karena kepedihan, karena sakit. Sehingga dikatakan Bapak Ibu sekalian, ad-diya'u wa fihi hararah. Artinya cahayanya itu lain dari yang lain karena ada hararanya, ada bentuk cahaya yang lebih menerangi Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang disebabkan karena al-asa, dia disebabkan karena sakit, disebabkan karena penyakit, atau karena yang menyakitkan hati. Bapak Ibu sekalian, manusia itu sakit kenapa? Diuji karena kenapa? Diuji karena ditinggalkan anak yang dia cintai, ditinggalkan harta yang dia miliki, ditinggalkan semuanya. Bapak Ibu sekalian, itu semua menyakitkan. Tetapi dengan demikian kesabaran dihadapi semuanya ini, sehingga dengan demikian innallaha ma'as sabirin, keunggulan dari orang yang bersabar Bapak Ibu sekalian ada al-ma'iyah di dalamnya. Kita selalu mengatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian al-ma'iyah, orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'iyah kebersamaan ini ada dua. Pertama yaitu al-ma'iyatul ammah, al-ma'iyah secara umum. Kemudian al-ma'iyah itu secara khusus. Apa itu secara umum Bapak Ibu sekalian? Secara umum semua manusia senantiasa dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya. Tetapi ada al-ma'iyah khusus Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah al-ma'iyah kebersamaan Allah, dan orang bersabar itu berhak mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dengan kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nasi selama lebih kader sidang jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian Bapak Ibu sekalian ujian-ujian yang menimpa dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa kita bisa lewati semuanya kecuali adalah ista'inu billah, ista'inu billahi was-sabri. Kita hanya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan as-shalah dan kesabaran adalah jalan yang paling dekat? Kenapa? As-shalah sebagai wasilah, jalan untuk memudahkan berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan Bapak Ibu sekalian, akrabu abden digaga kala cawe atai rigo angkana tambah ilala sempajana. Sehingga dikatakan perbanyaklah doamu ketika dalam di akhir sujud. Disitulah karena manusia sangat dekat dengan Tuhannya melalui dengan sholatnya. Tetapi ista'inu bis sabari, dan mohon pertolonganlah dengan melalui kesabaran, karena dengan kesabaran yang selalu ada dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, maka kita mampu untuk menjalani semuanya. Baik kita bersabar dalam kemaksiatan, baik kita bersabar dalam ketaatan, baik kita bersabar dalam
ketika kita diuji yang menyakitkan hati, tetapi semuanya mampu kita terima dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap musibah yang menimpa kita Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain kecuali kembalikan kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya adalah untuk bagaimana hambaku ketika dia diuji, dia ditimpa, apakah dia tetap konsisten dengan keimanannya, dia tetap berserah diri sepenuhnya kepada kami. Itulah Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, jadikan sabar sebagai penolong kita, jadikan sholat sebagai penolong kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa kuat iman, konsisten dalam menghadapi semua ujian dan cobaan. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam kehidupan kita, semoga dalam ujian-ujian yang kita hadapi bisa kita jalani dengan baik, bisa kita terima dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menggantikan yang terbaik pada diri kita, yaitu adalah al-jannatun naim insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin wa yukafi'u ni'matul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa 'indal hisab wal afwa 'indal hisab wal afwa 'indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.